Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gus Mulianto. Pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu keterampilan berbahasa, jenis keterampilan reseptif, yaitu keterampilan membaca. Pada kesempatan ini saya akan membahas pengertian membaca, jenis-jenis membaca, dan tips bagaimana melakukan kegiatan membaca untuk keperluan akademis. Misalnya untuk keperluan menulis makalah, membuat tugas hasil baca misalnya, atau membaca untuk keperluan penulisan tugas akhir seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Baik, saya akan mulai dengan konsep membaca itu apa. Oke. Membaca sih sebenarnya kalau mau diartikan gampangnya adalah keterampilan berbahasa yang sifatnya reseptif atau menyerap, berupa proses memahami pesan yang pesan itu diwujudkan dalam lambang-lambang tertulis. Membaca buku misalnya, itu adalah proses memahami pesan yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata yang ia tulis dalam bukunya. Kalau kita di perjalanan melihat ada papan pengumuman atau ada poster, maka kita sedang memahami pesan yang dibuat oleh pembuat poster, pembuat papan pengumuman itu dari apa-apa yang dia tulis. Ada yang berbentuk tulisan, ada yang berbentuk gambar, ada juga permainan warna dan sejenisnya. Itu semuanya kita pahami dengan menggunakan pemahaman terhadap simbol dengan menggunakan mata. Ya, jenis membaca. Gampangnya dari cara membaca ada dua. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang ditandai dengan ujaran yang terdengar. Membaca nyaring dilakukan misalnya oleh pembaca berita, pembaca pidato, atau memang pembaca naskah. Misalnya kalau untuk teman-teman yang tunanetra, ketika dia melakukan ujian, sebelum ditemukan atau digunakan aplikasi JAWS misalnya untuk menyuarakan tulisan, mereka itu perlu reader. Nah, reader ini membacanya dengan nyaring supaya suaranya bisa disimak oleh teman-teman kita yang tunanetra. Agar bisa membaca nyaring dengan baik, maka seseorang dituntut satu, mampu menafsirkan lambang-lambang tertulis dengan jelas, dihafal setiap huruf itu pelafalnya seperti apa. Ketika huruf digabung dengan huruf tertentu, vokal dengan konsonan misalnya, atau konsonan ditambah vokal, itu pelafalnya seperti apa. Berbeda bahasa, berbeda pelafalan. Dan pembaca nyaring ini harus benar-benar memahami itu. Juga adanya tanda baca, di mana jeda yang ditunjukkan dengan koma, di mana titik dia harus berhenti. Kemudian juga dibutuhkan keahlian untuk memberikan penekanan pada kata-kata penting sehingga pesan itu ditekankan dan bisa sampai kepada penyimak. Ini untuk yang membaca nyaring. Kemudian yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu artinya membaca tidak disuarakan. Tulisan dilihat dengan mata, kemudian dengan sensor mata itu yang terhubung dengan otak, ya kemudian menafsirkan pesan dari lambang-lambang yang tertulis itu. Pada video yang lain akan saya bahas bagaimana mata dan fungsinya itu bisa membantu orang bisa membaca dengan baik. Jadi ada tahapan dan ada prosesnya di mata itu. Yang membaca dalam hati biasanya digunakan untuk dirinya sendiri, untuk menikmati kalau sastra ya, untuk apresiasi gitu. Tapi kalau untuk non fiksi, prosa ya biasanya membaca dalam hati dilakukan untuk memperoleh
gambaran ide-idenya atau informasi-informasi penting selanjutnya. Selanjutnya ada dilihat dari tujuan ini. Ini ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi yang terkandung dari bacaan. Orang kan menulis itu pasti punya sesuatu yang disampaikan. Ketika yang sesuatu yang disampaikannya kompleks, maka ia akan merangkai ide-idenya itu dalam struktur tertentu dengan pola penyampaian tertentu. Nah, pembaca juga harus bisa mengikuti jalan pikiran si penulis agar dia bisa membaca pemahaman, membaca dengan pemahaman tinggi. Teknik yang digunakan dalam membaca. Ada lagi membaca kritis. Apa itu membaca kritis? Kritis ini bukan artinya kritis orang sakit teman-teman kita, bukan. Membaca kritis ini adalah membaca untuk menilai, ya tentu saja sebelum menilai dia harus memahami dulu tulisan itu, kemudian mencari kebenaran dari tulisan itu, baik dengan membandingkan bagian dari tulisan itu, koherensinya gitu ya, keterkaitannya, atau membandingkan isi tulisan itu dengan rujukan yang lain. Misalnya pendapat si A dengan teori si B gitu. Kemudian dibenturkan. Nah, ketika itu orang yang membaca kritis dia akan melakukan semacam proses evaluasi, mana pemikiran yang benar dan mana pemikiran yang salah atau keliru. Itu membaca kritis. Membaca kritis juga bisa dilakukan untuk mencari kesalahan. Membaca kritis ini lebih tepat barangkali sebagai membaca teliti. Misalnya seorang guru ingin memeriksa apakah tulisan yang dibuat oleh siswanya atau mahasiswanya itu penulisannya sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau belum. Nah, dia akan memperhatikan titik, koma, tanda tanya, titik, tanda seru dan sebagainya. Apakah penggunaannya sudah tepat atau tidak. Dia akan membacanya detail. Teliti. Jadi ada beda ya membaca teliti, kritis teliti untuk hal yang detail dan membaca kritis untuk menilai ide-ide yang sifatnya umum. Nah, membaca kritis yang memahami ide itu juga bisa dikaitkan dengan membaca ide, berlawanan dengan tadi membaca teliti. Membaca ide itu dibaca secara keseluruhan, idenya apa, kan ada kemungkinan seseorang itu mengatakan A, tetapi sebenarnya dimaksudnya B. Dalam pragmatik ada istilah lokusi, ilokusi, perlokusi. Nah, yang disebut dengan menyatakan A, tetapi yang dimaksudnya B, itu adalah ilokusi. Beyond, dibalik apa yang disampaikan, selain yang tersurat, apa yang tersirat. Nah, ide-ide itu kadang-kadang ada yang eksplisit dinyatakan, ada yang disembunyikan, tetapi diharapkan oleh penulis, pembacanya bisa paham sebenarnya esensi atau tujuan menulis itu. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembaca. Ya, kalau dikaitkan dengan kebiasaan pembaca yang berbeda-beda, misalnya ada yang pembaca yang bisa paham dengan membacanya kalau suasananya tenang. Jadi kalau ada yang ribut di sampingnya itu tidak bisa konsentrasi. Jadi lingkungan mempengaruhi. Tapi ada juga yang bisa membaca sambil dengan musik. Ya, beda-beda. Tapi ya lingkungan akan mempengaruhi. Kemudian tingkat pengetahuan pembacanya sendiri. Orang yang terdidik soal manajemen, sarjana manajemen, membaca tulisan atau buku manajemen biasanya lebih cepat dibanding orang yang terdidik di bidang matematik membaca manajemen. Atau sebaliknya, tadi yang sarjana manajemen membaca buku-buku matematik, statistik, kalkulus, dia akan mengalami kesulitan. Ya kecuali dia ahli manajemen juga menguasai matematik, itu lain lagi halnya. Jadi tingkat pengetahuan pembaca berpengaruh terhadap keberhasilan membaca juga. Terus bacaannya memang cocok dan diminati. Jadi kalau bacaan yang tidak diminati, ya berarti motivasinya kurang, keberhasilannya jadi rendah. Tapi membaca buku yang diminati, motivasinya akan tinggi, daya tangkap akan apa yang dicarinya akan tinggi.
juga. Ada tambahan khusus untuk membaca nyaring, ketepatan intonasi dan penekanan yang sudah saya sampaikan tadi itu penting menjadi alat bantu meningkatkan pemahaman. Oke, selanjutnya ini bicara tentang membaca cepat. Membaca cepat itu bukan membaca cepat adalah bukan begitu. Membaca cepat itu adalah kemampuan seseorang memahami bacaan dengan ukuran waktu tertentu. Misalnya, apakah dalam 1 menit Anda bisa membaca 1 halaman yang jumlah katanya katakanlah sekitar 700 kata per halaman itu, dan Anda paham dalam 1 menit? Itu artinya Anda mampu membaca dengan kecepatan 700 kata per menit. Katakanlah Anda sudah selesai membaca 1 halaman itu, kemudian dicek, dites dengan pertanyaan. Dari 10 pertanyaan, Anda bisa menjawab setengahnya. Ya artinya Anda itu baru 350 kata per menit. Kalau yang Anda jawab itu hanya berapa? Hanya 25%, ya dikalikan dengan 700 kata tadi. Berapa ya? Sekitar 150-an lebih ya, 160-an kata per menit. Nah, jadi istilah tentang kecepatan membaca ini berkaitan dengan seberapa besar pemahaman dikaitkan dengan waktu. Ya, semakin tinggi kemampuan kecepatan membacanya, sebenarnya juga semakin tinggi pemahaman yang dikaitkan dengan waktu. Kalau Anda punya kemampuan membaca 1000 kata per menit, maka ketika Anda memeriksa skripsi, barangkali dengan waktu setengah jam, seperempat jam, itu Anda selesai. Karena bacanya cepat, apalagi skripsinya yang bidang Anda. Itu pasti akan cepat. Nah, beberapa hal yang biasanya mempengaruhi efektivitas kecepatan membaca. Pertama, seseorang akan sulit bisa cepat membaca kalau ada kebiasaan menggeleng-geleng kepala itu, mengikuti tulisan. Artinya kecepatannya sangat bergantung pada tidak mungkin begini. Tapi kalau orang yang biasa tidak menggelengkan kepala, tapi dengan menggunakan cakupan penglihatannya, mungkin lihatnya akan ke atas, bawah. Selesai, per barisnya kelihatan, tidak begitu. Atau yang biasa menyaringkan bacaannya, kebiasaan lama yang telah mendarah daging, seperti menggerakkan bibir untuk melafalkan, menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, menggunakan jari benda untuk menuju kata-kata, itu bisa mengurangi kecepatan membaca. Nah, apa yang saya lakukan tadi tidak bisa cepat karena kecepatan membaca saya disesuaikan dengan kecepatan alat ucap saya yang begitu tulisan itu. Tapi dengan cara melihat kemudian dibaca dalam hati, yakin itu lebih cepat dibanding dengan distandarkan dengan gerakan mulut ini. Hal yang lain yang mempengaruhi juga yaitu minat, soal agresivitas. Ya. Benar-benar nggak mau bacanya. Ya terus ya pengalaman tadi. Pemahaman tentang sesuatu di otaknya itu ada tidak. Kalau sesuatu yang ia ketahui, membaca yang ia ketahui pasti cepat. Tapi ketika membaca yang ia tidak ketahui, pasti ngerem dulu, membacanya perlahan-lahan. Ya tadi gerakan bibir sudah dibahas, gerakan kepala sudah dibahas, menunjuk-nunjuk, kemudian bolak-balik lagi ke kata-kata yang setelahnya gitu ya. Itu akan mempengaruhi kecepatan membaca. Ya, kembali ke membaca pemahaman ya. Membaca pemahaman itu juga sebenarnya bisa berarti membaca pemahaman ide-ide pokoknya dari sebuah tulisan, bisa memahami implikasi dari pemahaman itu, jadi makna dibalik yang tersurat, juga bisa memahami pola pikir si penulis. Jadi pola pikir itu sudut pandangnya apa? Itu kan tidak langsung terlihat dari kata-katanya, tapi terlihat dari bagaimana dia mengolah datanya. Misalnya ketika kita membaca sebuah tulisan, nah ini penulisnya senang dengan cara umum khusus gitu. Pertama dia bahasa yang umum, kemudian yang selanjutnya khusus.
Seringkali juga dia misalnya mengupas sesuatu dengan membandingkan, pakai analogi gitu. Nah itu kan kita bisa melihat pola yang dibuat oleh si penulisnya. Nah sekarang bicara tentang cara melatih kemampuan membaca. Ada aneka metode membaca. Yang paling populer menurut saya ya, itu SQ3R. SQRRR. S-nya survei. Jadi kalau membaca itu survei, lihat-lihat dulu. Lihat tulipnya, lihat kata pengantarnya, daftar di sini supaya kelihatan ini pola pengembangannya seperti apa. Kemudian buka-buka per bab, kemudian daftar pustaka, terus kalau ada riwayat hidup penulis baca juga, sehingga terbayang oh dia pasti tulisannya tentang ini, bicara itu gitu. Itu survei. Selanjutnya quizzen. Quizzen itu menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kalau yang dibaca misalnya buku tentang manajemen, maka akan muncul pertanyaan, manajemen itu apa? Ini manajemen tentang apa? Apakah manajemen personalia, manajemen kurikulum, manajemen anggaran, atau apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan menjadi patokan dia untuk melaksanakan kegiatan read, membaca. Jadi ketika membaca itu, hal-hal yang diungkapkan dalam bacaan itu akan disortir dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi pertanyaan yang penting tadi yang akan mengambil inti-inti dari yang ada dibaca. Selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan recite. Recite itu semacam balik lagi, lihat lagi catatan, benar nggak ya? Jadi pendapat saya tadi, pertanyaan itu jawabannya ada di sini. Terakhir, review. Tutup bukunya, kemudian ungkapkan kembali. Atau ketika tadi membaca itu ada proses mencatat, tutup bukunya, ambil catatannya, berdasarkan catatan itu ungkapkan kembali. Ketika apa yang diungkapkan kembali itu lengkap seperti yang ditulis itu, berarti dia sudah merasa pemahamannya sudah benar. Bisa dinilai oleh dirinya sendiri atau bisa minta orang lain untuk menilai apakah yang dia baca itu sesuai atau tidak. Makanya dalam proses perkuliahan ketika ada buku bacaan pokok yang menjadi pustaka utama yang harus dibaca oleh mahasiswa, ketika mahasiswa melaporkan hasil bacanya oleh dosen biasanya di cross check dengan pendapat temannya yang juga membaca buku yang sama. Selain dosen itu sendiri juga mengevaluasi jangan-jangan yang dibaca mahasiswanya itu ada yang salah pemahaman. Selanjutnya ada SQ 4R. Jadi R-nya ada 4. Survey, quizzen, read, recite, write. Nah, jadi menulis ulang, kemudian review. Atau mungkin review dulu, kemudian write. Jadi patokannya di tulisan gitu ya. Kemudian ada yang diakronimkan jadi point. POINT. Purpose, overview, interpret, note, dan test. Nah, jadi barangkali dari awal itu ketika membaca itu berpikir dulu tentang itu purpose-nya ini tujuannya apa ya? Tujuan si penulis dan tujuan si pembaca juga. Kemudian melakukan overview, melihat-lihat gitu ya, membaca di dalam proses membaca, kemudian menginterpretasi, menafsirkan. Ada proses pemahaman dan ada proses penafsiran. Kemudian apa yang ia pahami dan ia tafsirkan itu ya catat. Setelah catat, ya tes lagi. Ya tesnya adalah membandingkan catatan dengan tujuan-tujuan pembacaan. Jadi kalau Anda merangkum buku misalnya, setelah selesai membuat rangkuman itu bandingkan dengan buku aslinya. Apakah mewakili atau tidak? Atau jangan sampai ada bagian-bagian penting yang tidak ada dalam catatan. Selanjutnya ada singkatan OKRST, overview, lihat keseluruhan gitu ya. Ya sama dengan survei lah kalau dalam SQ3R ya. Kemudian ada key idea. Jadi apa sih kata-kata kunci dari buku itu? Selanjutnya baca, read, kemudian summarize, dirangkum gitu. Terakhir tes. Ya istilahnya beda tapi kalau kita lihat urutannya kurang lebih sama ya. Jadi ada proses penjajakan dulu di awal gitu. Kemudian buat pertanyaan atau bisa dibalik gitu di antara itu. Lakukan proses membaca, proses menulis, proses mengulang,
mengecek ulang, kemudian menyampaikan kembali, bisa dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk tulisan. Jika itu kebiasaan itu dilatih, maka kemampuan pemahaman seseorang dalam membaca terhadap suatu buku atau tulisan itu akan baik. Ya, bicara tentang SQ3R itu ini sebenarnya berasal dari Francis Robinson ya. Idenya sudah lama nih, tahun 41. Ya, tadi sudah dibahas ya. Ini penjelasannya tentang question itu, kemudian read, recite, atau recall, dan review. Oke, nah tentang membaca kritis tadi yang kita bahas tadi. Membaca kritis itu sebenarnya tidak lepas dari berpikir kritis. Apakah sesuatu yang dikemukakan oleh orang lain itu benar atau tidak? Dan itu dilakukan dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa. Kemudian setelah memahami baru menerima atau menolak. Jadi menerima dan menolaknya penuh pertimbangan. Nah, seorang pembaca kritis, dia itu adalah orang yang membaca dengan bijaksana, penuh dengan perasaan, dengan hati, mendalam, evaluatif, dalam menganalisis tentu saja, dan punya bandingan sesuatu yang ia anggap benar. Ada asumsi dulu yang sudah dia miliki, asumsi tentang sesuatu, kebenaran sesuatu, kemudian dibandingkan dengan yang baru itu. Kemudian dibenturkan, ya bisa saja dia mengubah keyakinan lamanya yang sebelumnya diyakini benar, tapi ternyata terbukti salah. Nah, ini beberapa pertanyaan untuk close reading. Jadi close reading itu membaca dalam hati, membaca pemahaman, tapi untuk memahami sebuah buku. Yang ini pertanyaan-pertanyaan pentingnya adalah apa sih yang mau diinginkan oleh si penulis itu? Bagaimana sudut pandang dia dalam mengemukakan idenya? Terus asumsi sesuatu yang ia anggap benar, apa yang ia jadikan sebagai rujukan? Implikasinya apa? Asumsi tadi ke dalam logika berpikirnya yang ditujukan dalam tulisannya. Kemudian bagaimana dengan informasi sumber-sumber yang ia gunakan? Karena informasi yang ia ambil itu akan berpengaruh ke kesimpulan. Ketika informasinya hanya diambil dari sebelah, maka kesimpulannya juga sesuai dengan yang sebelah, tidak atau bertentangan dengan sebelah. Tapi ketika ada dua kubu yang berseberangan, kontra, gitu, sumbernya diambil dari dua belah pihak, maka dia bisa membuat sesuatu yang gabungan di antaranya, yang bisa diterima oleh dua pihak. Jadi penting untuk diketahui bagaimana si pengarang itu atau penulis itu menggunakan informasi untuk membuat kesimpulan. Nah, dari situ semua kemudian kita bisa paham sebenarnya konsep dasar yang ingin dikemukakan di penulis itu apa. Ya, saya kira itu ya untuk bisa memahami sebuah buku. Ini tentang karakteristik pemikir kritis ya. Tapi saya sudah sampaikan tadi, jujur terhadap sendiri, tidak bohong, namanya juga mencari kebenaran kritis. Hati-hati dengan manipulasi. Ada teknik kan orang menulis itu, memanipulasi data, memanipulasi cara berpikir, mencoba memancing perasaan agar keputusannya tidak objektif lagi. Tidak ragu ketika ditemukan yang benar. Kemudian selalu mempertanyakan sesuatu itu apakah benar atau tidak. Mempertanyakan bukan selalu menyalahkan, beda. Menyalahkan itu kita yang ingin dianggap benar dan yang lain salah, itu menyalahkan. Tapi kalau mempertanyakan adalah mencari argumen, mencari bukti bahwa sesuatu itu benar, dan karena benar layak diikuti, dan karena salah maka layak ditolak. Oleh karena itu mesti berdasarkan pada bukti dan memanfaatkan semua informasi dan diolah dengan pendekatan intelektual, pendekatan ilmiah tentu saja. Itu menurut Vincentian Rigueiro itu yang saya rujuk. Nah, oke, ada di dalam membaca itu ada skimming dan scanning. Skimming itu tadi ada membaca cepat ya, membaca sepintas gitu. Tujuannya adalah untuk memahami ide di pokok. Kemudian scanning ini berbeda dengan skimming. Scanning itu mencari informasi khusus.
informasi khusus. Kalau skimming informasi keseluruhan gambaran. Nah, kalau yang skimming dilakukan untuk mengenali topik, mengetahui pendapat orang, mendapatkan bagian penting yang dibutuhkan, mengetahui organisasi penulisan, dan mungkin untuk senangan saja untuk membaca. Nah, langkah-langkah skimming itu dimulai dengan membaca judul, subjudul, subheading, dan untuk daftar isi dibaca, juga lihat-lihat ilustrasinya, ya baca awal dan akhir kalimat setiap paragraf gitu. Kemudian tidak membaca kata per kata tapi membaca per paragraf, kalau bisa per halaman gitu ya. Bisa untuk orang yang kecepatan bacanya cepat tinggi itu dia bisa membaca per halaman, membacanya hanya sehalaman tidak per paragraf, apalagi tidak per kata. Nah, yang scanningnya teknik membaca untuk mendapat informasi tertentu, misalnya mencari nomor telepon. Kalau dulu mungkin zaman anak-anak sekarang sudah sulit menemukan, ada buku telepon yang tebal gitu. Nah, untuk mencari nomor telepon saya, rumah saya, itu harus dilihat dari huruf A. Itu kan banyak ya. Nama saya Agus. Agus itu banyak, itu puluhan, mungkin ratusan. Agus Mulyan. Wah, Agus yang ada M pertamanya M. Bukan Agus Ngasihin, bukan Agus Subroto, bukan Agus apa gitu, tapi Agus M. Nah, M itu ada Mulyana, Mulyadi gitu ya. Nah, Mulyanto juga ada beberapa. Nah, kecepatan mata itu membedakan kata Agus dengan yang lain. Jadi scanning gitu. Atau ingin mengetahui misalnya tahun dalam bicara tentang sejarah. Tahun itu kan biasa ditulis pakai angka. Jadi ketika membaca satu halaman penuh yang isinya huruf-huruf, harusnya yang ada tulisan pakai angka cepat ditemukan. Jadi nyekem gitu ya, ketika temukan diam di situ ambil, itu yang sekarang. Kata-kata pada kamus misalnya sekarang masih kita gunakan kan, meskipun dengan alat digital sekarang kita tinggal ketik saja kata dasarnya, itu akan muncul pengertiannya ya, kamus digital berarti. Tapi kalau masih menggunakan buku, scanningnya jadi buku. Jadi kebutuhan scanning ini sekarang sudah dipenuhi oleh gadget ya. Angka statistik. Jadi kalau lihat tabel gitu ya, untuk mengetahui keseluruhan ya lihat rata-rata gitu. Di mana nih rata-rata? Setelah lihat rata-rata, siapa sih yang paling tinggi? Siapa sih yang paling rendah? Di mana trennya? Itu scanning. Di pengumuman gitu ya, pengumuman ada nama Agus nggak? Itu scanning ya. Kalau pakai aplikasi tidak, ketik saja, di-set nama kita, nanti oleh mesin diarahkan. Jadi kecepatannya memang sudah lebih tinggi dibandingkan data. Langkah scanning, perhatikan penggunaan urutan seperti angka huruf, langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Cari kata-kata yang dicetak tebal, karena penulis itu menandai pesan pentingnya dengan ditebalkan tulisnya atau dimiringkan. Atau kalau dalam ide itu ditempatkan di bagian depan. Kalau dalam paragraf di awal kalimat. Untuk melakukan scanning ya harus biasa dengan menggerakkan mata. Makanya nanti dalam pembahasan tentang anatomi mata di sini ada otot gitu ya. Otot yang harus dilatih bergerak. Bagi anak kecil juga dan kita juga dari dewasa bagusnya tetap melakukan. Itu ada permainan menghubung-hubungkan antar titik gitu. Itu kecepatan melihat, mencari, dan itu tidak hanya diterapkan pada angka atau pada huruf dalam sebuah teks. Dalam kehidupan nyata kita bisa mengamati sesuatu dan mata kita bisa melakukan proses scanning. Misalnya nih, kunci motor hilang, lupa nyimpen, bukan hilang, gimana ya? Jadi masuk ke ruangan itu scanning. Ke lemari juga, jangan semua lemari dikeluarkan, itu bukan scanning namanya. Oke, saya kira itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu pemahaman